Selamat datang di media belajar online, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang disingkat P3PD, Digital Learning, atau pembelajaran menggunakan media digital. Media belajar digital ini ditaja oleh konsultan P3PD RMC 7 Provinsi Riau dan Dinas PM di Provinsi Riau dalam rangka mendukung program P3PD dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam kenal dan selamat bertemu. Saya, Evawati dari RMC 7 Riau, yang akan memandu Bapak dalam penyampaian materi ini. Baiklah, materi pelatihan ini adalah pelatihan aparatur desa atau PAD yang terdiri dari banyak pokok bahasan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu Evawati sampaikan bahwa materi PAD terdiri dari pokok bahasan 2 atau disingkat dengan PB2. Yaitu tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. PB2 ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan atau disingkat SPB, yaitu 1. SPB 2.1 membahas kewenangan desa dan desa adat. 2. SPB 2.2 membahas kelembagaan desa. 3. SPB 2.3 membahas kerjasama desa. 4. SPB 2.4 membahas administrasi pemerintahan desa. 5. SPB 2.5 membahas laporan kepala desa. Sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang SPB 23 yaitu mempelajari dan membahas kerjasama desa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. SPB 2.3 Kerjasama Desa, deskripsi singkat subpokok bahasan ini menguraikan secara rinci pokok-pokok kerjasama desa berdasarkan Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Setelah penyajian SPB ini, diharapkan Bapak Ibu dapat 1. Menjelaskan kerjasama desa. 2. Menjelaskan bidang dan potensi desa. 3. Menjelaskan tata cara kerjasama desa. Berikutnya, kita akan dalami tentang kerjasama ini Bapak dan Ibu dengan membahas pengertian, dasar hukum dan kerjasama desa. Mari kita lihat pengertian kerjasama desa menurut Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang kerjasama desa. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama desa tidak didefinisikan secara eksplisit, hanya di pasal 91 disebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan dasar hukum kerjasama desa adalah 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan dengan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup kerjasama desa. Tujuan kerjasama desa adalah 1. Tujuan kerjasama secara prinsip dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni, tujuan yang bermotif ekonomi dan non-ekonomi. 2. Non-ekonomi bisa berupa kerjasama antar desa dalam rangka keamanan dan ketertiban. Kebutuhan dasar seperti air bersih, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. 3. Kerjasama antar desa yang bertujuan ekonomi lebih dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan asli desa, disingkat PADES, misalnya dengan membentuk BUM desa bersama.
4. Kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikutnya kita bahas manfaat kerjasama desa. Kerjasama desa baik yang berupa kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga banyak memberikan manfaat kepada desa, namun manfaat yang paling penting adalah melalui kerjasama desa, maka diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan kemandirian desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Yang perlu diperhatikan apapun bentuk kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Desa harus memiliki keberpihakan pada orang miskin dan kelompok marginal atau rentan lainnya perempuan, penyandang disabilitas. Selanjutnya tentang ruang lingkup kerjasama desa. Kerjasama antar desa meliputi 1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. 2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau bidang keamanan dan ketertiban. Bekerjasama desa dengan pihak ketiga meliputi 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Pelaksanaan pembangunan desa, 3. Pembinaan kemasyarakatan desa, 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Yang melakukan kerjasama desa adalah desa dengan desa lain dalam satu kecamatan, dan desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten atau kota. Apabila desa dengan desa lain di daerah kabupaten atau kota, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kerjasama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM desa dan atau kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah desa. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud disepakati melalui musyawarah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam materi, pemetaan, dan identifikasi potensi kerjasama desa, dengan subbahasan adalah tahap persiapan, strategi identifikasi potensi kerjasama desa, dan macam-macam potensi desa. Tahap persiapan untuk kerjasama antar desa adalah 1. Kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. 2. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa. 3. Baik PD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa. Hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama. 4. Bidang dan atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah desa, dicantumkan dalam RPJM desa dan RKP desa. Dan 6. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan bagi atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Tahap persiapan untuk kerjasama dengan pihak ketiga adalah 1. Pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. 2. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa. 3. Bidang dan atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM desa dan RKP desa. 4. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan bagi atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Sedangkan, strategi identifikasi potensi kerjasama desa adalah: pertama, perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Kedua, diinventarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa. Dan ketiga, menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang dirasakan. Nah, untuk macam-macam potensi desa adalah sebagai berikut. 1. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak,
dan sumber daya manusia. 2. Potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Sekarang kita masuk ke langkah identifikasi potensi kerjasama desa. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan identifikasi potensi kerjasama desa bisa berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. 1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan objek-objek yang bisa dikembangkan. 2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah, serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan. 3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. 4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan, berdasarkan kebutuhan, biaya, dan manfaat dari hasil pengembangan. 5. Merumuskan desain atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan berdasarkan kondisi real di lapangan. 6. Mengimplementasikan desain atau rencana strategis yang telah dihasilkan. 7. Dalam melakukan identifikasi potensi kerjasama desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional agar setiap identifikasi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan partisipasi masyarakat, maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan. Terakhir, pemetaan dan identifikasi potensi kerjasama desa. Identifikasi potensi dan aset desa melalui langkah 3D yaitu dipetakan, direncanakan, dikelola yang berskala kerjasama antar desa meliputi 1. Manusia, petakan aset manusia, seperti pengetahuan, keterampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etas kerja, daya beradaptasi, ketokohan atau representasi, dan lainnya. 2. Alam, sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman sumber daya alam, dan lainnya. 3. Sosial, kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring, dan sebagainya. 4. Finansial, tabungan, yuran warga, padesa, atau pendapatan asli desa, upah, dan lainnya. 5. Fisik, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya. Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi subpokok bahasan SPB 2.3 yaitu kerjasama desa dengan pembahasan pengertian dan dasar hukum, jenis, dan tujuan, langkah-langkah kerjasama desa. Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada subpokok bahasan ini sudah Bapak dan Ibu pahami? Apakah Bapak dan Ibu sudah dapat 1. Menjelaskan pengertian, dasar hukum dan jenis kelembagaan desa. 2. Menjelaskan kedudukan tugas dan fungsi kelembagaan desa. 3. Menjelaskan hubungan antar kelembagaan desa. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap melaksanakan proses kerjasama desa sesuai dengan yang telah kita bahas pada sesi ini? Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap. 1. Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan melaksanakan kerjasama desa akan mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. 2. Berperan aktif di setiap kesempatan untuk mendorong agar kerjasama desa dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah materi ini disajikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Silakan lanjutkan ke materi berikutnya, SPB 2.4, yaitu Administrasi Pemerintahan Desa. Sampai jumpa.